Kawan-kawan, grafen adalah bahan tertipis dan teringan di dunia, namun kekuatannya 200-300 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan baja. Mampu mengantarkan listrik lebih cepat dari tembaga dan mengantarkan panas lebih baik dibandingkan dengan berlian. Materi ini dapat ditekuk, direnggangkan, transparan, dan tahan air. Bisa mencegah korosi dan karat, bahkan biodegradable. Yang paling penting, sumber materialnya sangat melimpah. Sumber bahannya sering kita lihat pada peralatan sekolah, yaitu grafit pada pensil. Perbedaan mendasar antara grafit dengan grafen adalah ketebalan atomnya. Karena grafit bersifat 3 dimensi, sementara grafen memiliki ketebalan 1 atom sehingga bersifat 2 dimensi. Singkatnya, grafen adalah komposisi atom karbon yang terikat erat dalam struktur heksagonal atau sarang lebah. Struktur 2 dimensi ini menghasilkan sifat yang sangat menarik, termasuk konduktivitas listrik dan termal yang sangat tinggi, fleksibilitasnya sangat baik, dan bobotnya sangat ringan. Struktur 2 dimensi grafen membuatnya bisa mengalirkan elektron dengan kecepatan yang luar biasa dan searah. Manusia telah mengetahui keberadaan grafen sejak 1859, dan selama 150 tahun ilmuwan ingin mengisolasi grafen, namun upaya itu belum menunjukkan hasil yang optimal. Hingga pada 2004, 2 ilmuwan yang bernama Andrei Geim dan Konstantin Novoselov bisa membuat grafen hanya dengan menggunakan scotch tape atau isolatif. Tidak disangka, 2 ilmuwan dari University Manchester ini memenangi hadiah Nobel untuk eksperimen yang cukup aneh ini. Setelah keberhasilan mengisolasi grafen, ilmuwan memberikan beberapa bukti kemampuan grafen sebagai material yang sangat ajaib. Misalnya pada speaker, diafragma yang terbuat dari 1 lembar grafen akan mampu mencapai kualitas suara yang sama dengan yang dihasilkan oleh speaker Sennheiser paling mahal. Jika digunakan untuk membuat LCD ponsel, grafen dapat membuatnya menjadi transparan, tipis, tidak dapat dipecahkan, fleksibel, tahan air, dapat didaur ulang, dan lagi yang cukup menarik, bisa menghasilkan energi dari tenaga surya. Masih banyak kegunaan grafen dan salah satu riset yang saat ini dikerjakan dengan sangat intens adalah baterai grafen. Grafen berpotensi untuk meningkatkan kinerja baterai karena berupa lembaran atom datar di mana elektron dapat berpindah dengan sangat cepat. Karena metrik heksagonalnya yang rapi, grafen hampir tidak memiliki hambatan elektron. Rice University melakukan penelitian dan membuktikan bahwa anoda grafen menghasilkan pengisian dan pengosongan baterai yang lebih cepat dibandingkan dengan anoda konvensional. Penelitian ini dilakukan bersama dengan Honda yang bertujuan untuk menggunakan grafen pada baterai untuk mobil listrik. Sebelumnya, para insinyur di University Northwestern telah menunjukkan bahwa anoda grafen menyimpan energi yang lebih baik dibandingkan anoda grafit dengan pengisian 10 kali lebih cepat. Anoda tradisional berbentuk padat dengan ion litium terakumulasi di sekitar permukaan luar anoda. Rekayasa anoda diperlukan untuk menghasilkan jalur untuk litium. Namun, grafen menawarkan sebuah solusi yang jauh lebih mudah. Para peneliti di Northwestern membuat lubang kecil di lembaran grafen berukuran 10-20 nanometer sehingga memungkinkan ion litium untuk melewatinya. Dalam anoda yang terdiri dari beberapa lembar grafen, ion litium bisa bermigrasi melalui lembaran dan menembus anoda, menyediakan area penyimpanan yang optimal dan kemudian diekstraksi menjadi listrik dengan energi yang lebih tinggi. Baterai yang dihasilkan dapat menyimpan daya 10 kali lebih banyak dibanding dengan baterai yang menggunakan anoda grafit. Melihat demikian besar potensi baterai grafen, kenapa belum ada yang masuk pada jalur produksi massal? Dan kenapa kita belum menemukannya di pasaran? Produk grafen masih terbatas pada produk dan pengujian skala laboratorium. Meskipun sudah ada beberapa perusahaan yang menjual produk grafen murni, kendala utama baterai grafen saat ini berada pada nilai ekonominya. Biaya produksinya masih terlalu tinggi, mata rantai pasokannya masih sangat sedikit, berbeda dengan silikon, nikel, litium, dan mangan, sehingga nilai ekonominya belum tercapai. Perusahaan yang fokus pada pengembangan baterai grafen bisa mengacu pada perusahaan baterai CATL atau BYD saat mengembangkan baterai LFP. Dulu, baterai LFP itu tidak terlalu diminati karena memiliki density energi yang sangat rendah. Namun, berkat kerja keras dan pengembangan selama 10 tahun lebih, LFP akhirnya mencapai performa yang tinggi dan menjadi sangat populer sekarang. Pada pengembangan baterai grafen, ada beberapa raksasa teknologi yang serius melakukan riset.
Samsung sudah sejak 2017 menyatakan akan menggunakan baterai grafen. Baru-baru ini Tesla dan produsen otomotif Cina GAC disinyalir melakukan uji baterai grafen. Grafen sudah terbukti sangat menjanjikan dan diperkirakan akan merevolusi banyak sekali industri, mulai dari semikonduktor, konstruksi, kedokteran, panel surya, bioteknologi, dan nanomaterial. Beberapa laboratorium kampus dan industri menyatakan bahwa perkembangan grafen terus mengalami perbaikan secara biaya, sehingga diharapkan 3-5 tahun ke depan kita mulai bisa melihat produk grafen dijual di pasaran. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai baterai grafen. Terima kasih.